eh, saya memberi judul sebenarnya bukan kodifikasi lagi ini, Bung Haikal, tapi rekodifikasi ya. Kenapa? Karena kan kodifikasi sebenarnya sudah dipraktikkan ya di dalam undang-undang pemilu kita. Nah, kalau kita mau uh, melakukan revisi terhadap undang-undang ini dengan memasukkan tadi beberapa materi terkait dengan undang-undang pilkada, makanya saya kemudian mengatakan kita akan melakukan rekodifikasi. Nah, kalau dari segi perundang-undangan, sebentar, ya, kenapa undang-undang kepemiluan ini kemudian perlu direkodifikasi ya? Karena ada yang tercecer sebenarnya kalau kita mau jujur ya di dalam undang-undang pemilu kita. Ini kan Undang-Undang 7 2017 itu kan gabungan ya atau kodifikasi dari beberapa undang-undang terkait kepemiluan. Ada Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, ada Undang-Undang Pilpres sebelumnya, lalu juga ada Undang-Undang tentang pemilihan legislatif ya. Dan ini kemudian berhasil didorong bersama masyarakat sipil waktu itu dikomandani ya. Salah satunya oleh Perludem dengan Ayu Titi waktu itu. Dan saya pikir ini legasi yang cukup baik ya, kolaborasi yang luar biasa dari masyarakat sipil dan diterima konsep ini oleh para legislator kita dan juga pemerintah pada waktu itu. Dan saya pikir kita tidak lagi memperdebatkan sebenarnya metode apa sih yang harus digunakan. Kalau kita mengikuti alur pikirnya undang-undang pemilu kita, makanya metodenya ya kodifikasi begitu. Nah, kenapa metode kodifikasi menjadi penting ya? Karena kita sudah merasakan manfaatnya ya, baik dari segi teknis perundang-undangan maupun dari segi implementasinya. Kita sekarang sangat mudah sekali ya dalam menerjemahkan ataupun juga memaknai ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Dengan pembagian-pembagian yang sudah sangat sistematis ya di undang-undang pemilu kita yang ada sekarang, orang baik yang concern di isu-isu kepemiluan maupun publik pada umumnya itu kelebihan dari kodifikasi itu memang kemudian memberikan kemudahan ya untuk kita memahami dan juga membaca termasuk juga mengimplementasikan undang-undang pemilu kita. Jadi kita sangat terbantu ya tanpa kemudian banyak menyimpan ataupun memiliki dokumen undang-undang, kita cukup pegang satu kitab yaitu undang-undang pemilu ini. Nah, praktek kodifikasi ini kan sebenarnya praktek lama yang kemudian tidak banyak juga diadopsi di dalam undang-undang kita ya. Misalnya kemarin dulu ya itu kan ada di undang-undang KUA pidana, lalu juga KUA perdata. Kemarin kan juga di Undang-Undang 1 2023 itu juga kembali menggunakan praktik kodifikasi. Lalu kemudian kenapa kemudian saya katakan rekodifikasi? Ini ada tercecer ya. Ada satu undang-undang lagi yang kemudian sebenarnya kita selalu dorong, itu undang-undang partai politik untuk juga masuk di dalam gerbong kodifikasi undang-undang pemilu kita. Namun sayangnya kan di dalam prolegnas yang ada sekarang itu ya itu kan yang cuma masuk itu Undang-Undang 7 2017 dan juga Undang-Undang 1 2015. Jadi saya pikir ini menjadi PR tambahan juga ya, meskipun para legislator kita sebenarnya di dalam setiap pembahasan, kemarin saya dengar juga waktu Pak Menteri Hukum dan HAM diskusi tentang Undang-Undang Perampasan Aset, dia juga mengatakan perlunya perbaikan Undang-Undang Pemilu berbarengan dengan perbaikan Undang-Undang Partai Politik, termasuk juga pembatasan uang kartal. Jadi menjadi terpisah juga ya, tapi nggak tahu nih pada praktiknya ternyata ya di dalam prolegnas yang muncul hanya 2 undang-undang ini. Tapi mudah-mudahan ya nanti di dalam proses pembahasan muncul kesepahaman bersama dari kita untuk juga mendorong undang-undang partai politik masuk di dalam paket undang-undang rekodifikasi undang-undang pemilu. Jadi itu. Lalu yang kedua kan ada Undang-Undang 1 2015 yang masuk juga sebagai paket ini. Kenapa? Karena ini sebuah yang kondisi sine qua non ya. Hal yang mutatis mutandis ketika kita kemudian akan melakukan rekodifikasi, karena putusan MK sudah tegas menegaskan terkait dengan perlunya integrasi pengaturan undang-undang kepemiluan kita. Dan saya pikir perdebatan ini sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana kemudian model yang mau kita gunakan? Nah, tadi saya sudah katakan ya, bahwa kita harus konsisten juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Jadi jangan kemudian berubah-ubah juga ya. Nah, terkait dengan misalnya kita kan harus juga mengintegrasikan itu semua dalam tujuan undang-undang pemilu itu sendiri ya. Bagaimana memperkuat sistem ketatanegaraan,
mewujudkan pemilu yang adil, berintegritas, dan ini menjadi PR bersama kita selalu ya. Sulit sekali, dan itu menjadi diskusi yang berkepanjangan, dan memang ya ibarat Tom and Jerry ya, kita itu akan selalu diwarnai dengan ya perilaku-perilaku yang curang, kemudian juga perilaku-perilaku yang merusak integritas pemilu, dan itu merupakan hal yang seperti dua mata uang ya, nggak kita bisa pisahkan juga. Pemilu di satu sisi ingin menghadirkan integritas, tapi pada faktanya di sisi lain ada juga praktik-praktik menyimpang yang kemudian memang tidak menjadi nature-nya ya orang untuk berebut kekuasaan. Nah, saya pikir ini juga yang menjadi depan kita. Lalu bagaimana menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, ini yang penting juga. Nah, makanya salah satu konsistensi itu adalah ya konsistensi dalam bagaimana model perubahan ataupun perbaikan undang-undang pemilu kita. Kemudian memberikan kepastian hukum, mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu kita, karena memang kan sekarang ketika rezim pemilu itu sudah tidak ada lagi perdebatan tentang pemilu dan pilkada, semuanya adalah pemilu, saya pikir ini menjadi sesuatu yang wajib ya untuk kita jaga konsistensi itu, lalu juga kemudian mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Nah, berikutnya adalah terkait dengan, saya memunculkan dua pertanyaan utama ya. Satu, urgensi kodifikasi. Lalu kemudian apa sih rekomendasi perbaikannya? Nah, saya pikir ini mungkin berbagi saja dengan Mbak Titi nanti ya. Mohon izin Mbak Titi, kalau seandainya ada bagian-bagian Mbak Titi yang akhirnya terulas oleh saya, koreksi saya kalau salah, dan mungkin bisa dipertegas lagi nanti dalam pembahasan Mbak Titi. Bukan untuk membuat ini menjadi pembahasan jadi berulang. Satu, mengenai misalnya urgensi kodifikasi. Kenapa saya sampai hari ini kok heran ya, pemerintah tiba-tiba kemudian kemarin ya pertemuan teman-teman dengan Kemendagri itu judulnya itu adalah omnibus ya. Saya nggak tahu nih ini kenapa kemudian menjadi temanya omnibus gitu ya. Padahal dalam konteks definisi ya kita tahu seperti yang sudah diberikan oleh banyak ahli dan juga literatur referensi di luar ya yang mengatakan ada dua model yang kemudian sebenarnya bisa kita pakai ya di dalam perbaikan undang-undang apapun itu ya, undang-undang apapun. Ada yang metode omnibus ataupun metode kodifikasi. Nah, jadi mungkin nanti bisa dibaca saja sendiri ya, karena ini berbahasa Inggris cukup panjang. Saya nggak mau membacakannya, nanti memunculkan permainan yang berbeda gitu ya. Tapi yang penting adalah bahwa secara sederhana teman-teman, omnibus itu kan perubahan yang mengintegrasikan topik yang sama di beberapa undang-undang yang berbeda. Nah, itu sederhana. Jadi topiknya sama, temanya sama, tapi tersebar di beberapa undang-undang yang berbeda. Berbedanya itu berbeda pengaturan. Ya. Kalau kita lihat rujukannya undang-undang Cipta Kerja misalnya, topiknya kan mau topik tenaga kerja. Lalu dia omnibus beberapa undang-undang di tempat yang berbeda-beda itu yang beragam, ya, undang-undang sektoral yang tidak membahas tentang tenaga kerja, judulnya, tapi isinya terkait dengan tenaga kerja. Itu ya. Nah, kalau kodifikasi membahas topik yang sama di undang-undang yang sama, gitu. Nah, undang-undang yang sama itu misalnya ya undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, kita itu kan bisa maknai sebagai sesuatu undang-undang yang sama. KUHP juga begitu, undang-undang pidana, topik tentang pidana itu di semua undang-undang pidana diambil sama. Ya. Nah, ini yang kemudian menyederhanakannya. Makanya kemudian pertanyaannya, kalau kita mau pakai metode omnibus, topik apa sih yang berbeda, yang sama di undang-undang pemilu ini, yang ada di undang-undang yang berbeda itu? Ya. Sepanjang dan sependek pengetahuan saya, ya undang-undang pemilu topiknya sama, cuma ada di undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Kalaupun nanti akan ada perubahan di undang-undang tentang MK misalnya, hukum acara tentang kepemiluan, ya, lalu juga tentang misalnya di Pemda, saya pikir udah nggak ada lagi ya tentang kepemiluan. Ya di mana yang mengatur tentang kepemiluan itu? Itu baru bisa dikatakan sebagai sebuah omnibus. Jadi kalau cuma mengintegrasikan undang-undang yang sama dengan topik yang sama itu ya dalam satu undang-undang ya pasti kodifikasi, dan itu sudah dilakukan ya melalui Undang-Undang 7 2017 kemarin. Nah sekarang mau diomnibuskan lagi. Saya jadi bertanya, undang-undang mana sih yang akan direvisi?
selain undang-undang pilkada ya, dan undang-undang pemilu itu sendiri di dalam perubahan undang-undang kepemiluan kita. Nah, lalu partai politik, nah, kalau dia mau masuk juga, ya tetap dalam judul yang sama yaitu undang-undang apa dengan metode yang sama yaitu kodifikasi. Makanya kalau kita lihat ya eh, di dalam regulasi nasional kita pun definisinya coba bisa dilihat di sini ya. Memang kodifikasi itu diatur di dalam Undang-Undang 12 2011 itu pada angka 68 ya di lampiran, bukan di apa ya di pasal ya, di pasal. Sehingga memang kemudian secara metodologis ya dia tidak menjadi metode utama di dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan kita. Jadi tidak menjadi metode utama. Jadi makanya kemudian ya baru kita mulai melakukan sadar ya bahwa dia sebenarnya menjadi sesuatu yang penting juga dalam praktik simplifikasi undang-undang. Tapi sayangnya kemarin waktu revisi Undang-Undang 12 melalui Undang-Undang 13 2022 yang diperkuat itu malah metode omnibus muncul gitu ya. Padahal secara sadar maupun tidak ada metode kodifikasi yang kemudian juga dipraktikkan pada hari ini ya, pada masa ini. Jadi dulu itu muncul di angka di lampiran itu ya kalau kita tarik ke belakang, memang pembentuk undang-undang menyadari metode kodifikasi ini nggak akan terlalu banyak digunakan dan ya menjadi pilihan keberapa begitu ya. Karena mereka menganggap itu hanya semacam deklarator saja, semacam pengakuan saja terhadap bentuk-bentuk kodifikasi yang sudah ada sebelumnya. Karena yang dianggap mungkin ya lebih kental warisan kolonialnya karena undang-undang itu adalah kodifikasi itu cuma ada di KUHP dan seperti kita tidak akan kodifikasi lagi termasuk juga KUH Perdata. Makanya kemudian praktek kodifikasi menjadi tidak familiar lagi di dalam pembentukan undang-undang kita. Muncul baru kemudian di undang-undang pemilu ya, setahu saya. Pun misalnya kita bicara undang-undang kekuasaan kehakiman, kalau kita mau lihat, itu pun sebenarnya kalau dari segi metode pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai perbandingan, itu layak untuk dikodifikasi juga. Ya, undang-undang kekuasaan kehakiman, nanti isinya ada tentang Mahkamah Agung, tentang MK, peradilan umum, lalu peradilan militer, agama, dan macam. Tapi kan sekarang nggak tersebar-sebar itu ya. Jadi dulu gitu kita lebih banyak mempraktekkan model menyusun undang-undang pokok-pokok gitu ya, pokok-pokok kekuasaan kehakiman, pokok-pokok agraria sebagai lex generalis, lalu kemudian turun menjadi lex spesialis dalam undang-undang, misalnya kalau kekuasaan kehakiman itu undang-undang tentang MA, undang-undang tentang peradilan umum, peradilan militer, peradilan ketausahaan negara, peradilan, itu tersebar, termasuk pokok-pokok agraria itu tersebar juga di undang-undang kehutanan, sumber daya alam, bla 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 dan semacam. Jadi makanya kemudian lihat rejim pembentukannya itu dulu populer dengan istilah undang-undang pokok-pokok. Nah, kalau kita mau wariskan itu, sebenarnya kan kemarin juga muncul juga bisa undang-undang pokok-pokok kepemiluan. Nanti pecah anak-anaknya itu undang-undang pilpres, penyelenggaraan pemilu, pileg dan segala macam. Tapi sekarang kan enggak, kita coba tarik lagi, memperkuat lagi. Kita punya loh metode kodifikasi. Tapi memang kemudian pengaturannya hanya di angka 8 ya. Dan itu pun cuma satu itu aja yang kemudian mengatur, menjelaskan model apa sih kodifikasi itu. Apa katanya, jika peraturan undang-undangan itu mempunyai materi muatan ruang lingkup sangat luas, ya jelas pemilu sangat luas, banyak pasal, ya kan pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi buku jika merupakan kodifikasi bab, bagian dan paragraf. Hanya itu, ya. Makanya kemudian keberhasilan kita membuat kodifikasi itu, saya pikir ini menjadi sesuatu yang patut jungkir jempol juga secara metode pembentukan perundang-undangan. Pengaturannya enggak terlalu kuat-kuat juga ya, modelnya seperti apa, lalu kemudian kita berhasil menyusunnya dalam bentuk yang lebih sistematis. Nah, saya pikir ini penting ya untuk sebagai praktek pembentukan. Nah, ternyata kemudian kalau kita lihat ya secara teknik perundang-undangan, model kodifikasi kembali dipakai ya ketika pemerintah menyusun undang-undang tentang kesehatan. Walaupun itu waktu itu disebut omnibus ya. Omnibus tentang kesehatan. Ya. Saya mengatakan secara metode itu bukan omnibus. Kenapa? Karena dia mencabut ya. Bukan mengubah ya. Dia mencabut. Ya. Hampir lebih berapa itu saya lupa ya. Beberapa topik di undang-undang kesehatan kita, tentang kebidanan, tentang kesehatan, pendidikan dokter, rumah sakit, bla 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 itu dicabut sama dia, lalu dimasukkan dalam satu undang-undang yaitu undang-undang tentang kesehatan. Nah waktu itu dikatakan itu juga omnibus gitu ya, yang ngerti itu ya. Kenapa kemudian pembentuk undang-undang mengatakan itu sebagai omnibus? Nah memang mau dibilang kodifikasi pun dia nggak terdiri dari buku-buku. Nah ini yang bedanya sama undang-undang pemilu ya. Jadi ya itulah memang
susah kita nih sama DPR itu ya. Apa yang mereka atur, justru mereka sendiri yang kemudian mengabaikannya. Jadi mereka yang menyusun metode omnibus itu seperti ini loh pengertiannya gitu ya. Dan itu mereka lakukan misalnya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai rujukan. Tapi begitu Undang-Undang Kesehatan, mereka tetap beri nama sebagai omnibus. Padahal di Undang-Undang Kesehatan itu yang menurut saya secara metodologis itu metode pembentukan itu adalah semacam kodifikasi juga, tapi nggak dibuat dalam buku-buku. Nah, kalau mau konsisten model kodifikasi seperti buku-buku itu, mestinya kan buku ke-1 tentang prinsip-prinsip kesehatan, ya. Buku kedua tentang tenaga kesehatan, buku 3 tentang rumah sakit, buku 4 tentang kedokteran, bla 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 gitu ya. Tapi enggak, dia susun dalam bentuk bab-bab. Nah, berbeda dengan undang-undang pemilu yang kemudian juga menggunakan metode kodifikasi, ya, itu kemudian tersusun dari beberapa buku-buku, ya, seperti sudah disampaikan tadi. Jadi lebih konsisten ya. Makanya kemudian undang-undang kesehatan kalau kita lihat, ya, meskipun dia mencabut banyak undang-undang dan itulah metode kodifikasi, tapi dia kemudian tidak disusun dalam bentuk kodifikasi seperti yang diinginkan baik secara perundang-undangan kita maupun juga secara metode pembentukannya. Nah, sekarang bagaimana dengan metode omnibus? Ya. Metode omnibus itu kan muncul di pasal 64 ayat 1B, ya, Undang-Undang 13 2022 sebagai perubahan dari Undang-Undang 12 2011. Ya. Apa katanya? Satu, memuat materi muatan baru. Nah, jadi kalau ada materi muatan baru, kita bikin omnibus. Dua, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan. Mengubah ya. Oke. Lalu yang ketiga, mencabut ya peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi mengubah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarki sama. Jadi itu dia. Dia mencabut, mengubah. Kalau yang tadi kodifikasi mencabut saja, ya. Jadi dicabut saja. Tapi kalau yang metode omnibus ada yang dicabut, ada yang diubah. Nah, kita lihat nih, Undang-Undang 6 2023 Cipta Kerja jelas ya. Itu adalah kodifikasi, ya. Kenapa? Itu adalah omnibus. Kenapa dia hanya mencabut ya beberapa puluhan undang-undang itu, dia mengubah puluhan undang-undang ya tanpa kemudian mencabut satu undang-undang tertentu. Jadi hanya mengubah-ubah saja, ubah pasal undang-undang ini, ubah undang-undang ini, ubah undang-undang ini, yang sampai 70-an itu. Lalu juga kemudian harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, kalau nggak tahu ya, itu juga mencabut beberapa ketentuan tentang terkait pajak dan otoritas keuangan kita. Lalu hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah juga mengubah ya beberapa undang-undang seperti dan juga mencabut ya mengubah undang-undang Pemda, lalu mencabut undang-undang pajak dan retribusi daerah 28 2009 itu. Nah, ini juga kemudian kombinasinya, ada yang dicabut, ada yang diubah. Nah, kalau kodifikasi hanya mencabut saja. Nah, pertanyaan berikutnya, artinya kalau kita mau pakai praktek omnibus, ya mungkin nanti modelnya itu kita hanya mencabut saja, hanya mengubah saja beberapa undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Ya kan? Sementara dalam pikiran saya, ya kita harus, kalau ini merupakan lanjutan dari kodifikasi, kita cabut undang-undang pilkada, kita masukkan di dalam undang-undang pemilu kita. Nah, tinggal lagi. Pertanyaannya adalah, apakah mau dalam judul revisi Undang-Undang 7 2017, ya, dengan metode omnibus yang kemudian mencabut itu, artinya Undang-Undang pilkadanya nanti tetap berlaku, ya, karena dia hanya sekedar revisi dengan hanya mengubah Undang-Undang pilkada, atau revisi dengan mencabut Undang-Undang pilkada. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau dia revisi mengubah Undang-Undang pilkada, Undang-Undang pilkadanya ada, Undang-Undang 7 2017-nya ada, lalu revisinya nanti ada. Jadi ada 3 dokumen yang kita akan gunakan. Jadi Undang-Undang pilkada yang existing dengan segala perubahannya yang sudah banyak itu, lalu Undang-Undang 7 2017 asal, lalu Undang-Undang hasil revisi. Ya kan, itu model pertama kalau kita mau lihat. Atau model kedua, pakai kodifikasi. Ya, kita ganti ini undang-undang, nah, ya kan, muncul undang-undang baru. Kalau ini berhasil diundangkan tahun 2025, akan muncul undang-undang nomor sekian
tahun 2025 tentang pemilu, ya, yang isinya semua ketentuan tentang pemilu yang ada hari ini dengan segala perbaikan-perbaikan, tambah dengan bab, ya, atau bab tentang pilkada. Atau model ketiga. Nah, model ketiga nih. Model ketiga seperti apa? Undang-undang pilkadanya kita cabut, ya, bukan direvisi. Jadi dengan berlakunya undang-undang ini kita cabut, tapi undang-undang 7 2017-nya kita revisi. Ya kan? Jadi judulnya nanti Undang-Undang Nomor Sekian Tahun 2025 tentang revisi atau perubahan Undang-Undang 7 2017. Isinya satu, mengubah ya beberapa ketentuan undang-undang di pemilu kita sesuai dengan putusan MK bla 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 itu, lalu menambahkan bab undang-undang pemilu pilkada, lalu nanti di ketentuan penutup dengan undang-undang ini undang-undang pilkada dicabut. Jadi ada 3 model. Model yang revisi pertama, kita pakai metode omnibus itu ya. Kalau pakai metode omnibus, kita undang-undang pilkada yang tetap berlaku, undang-undang 7 2017 tetap berlaku, satu lagi akan ada undang-undang revisi 7 2017. Kalau kita pakai metode kodifikasi, undang-undang pilkada kita cabut, 7 2017 kita cabut, lahir undang-undang baru tahun 2025, kalau ini disahkan 2025, yang kemudian isinya mengubah sebagian substansi undang-undang 7 2017 dan juga memasukkan ketentuan undang-undang pilkada menjadi satu kesatuan bab atau buku, tapi bab ya seperti. Atau model ketiga, kita hanya menyusun revisi undang-undang pilkada, undang-undang pemilu 7 2017, isinya revisi substansi undang-undang pemilu, termasuk menambahkan norma-norma pilkada dan mencabut undang-undang pilkada. Nah, tinggal dipilih mana yang mau diambil. Jadi saya pikir setiap penamaan judul ya dari undang-undang ini akan melahirkan metode yang berbeda dari penyusunan. Makanya kalau saya sih merekomendasikan, ya sudah kita rekodifikasi, saya pikir pilih yang model 2 ya, di mana kemudian kita cabut Undang-Undang 7 2017, lahir undang-undang baru, sebagian substansinya masuk ke situ yang nggak kita ubah, tambahkan yang kita ubah, tambah juga undang-undang pilkada. Sehingga kemudian tetap kita kembali ke satu dokumen kitab ya undang-undang pemilu. Tapi challenging-nya adalah, tantangannya adalah Undang-Undang 12 kan itu mengatur ya. Saya nggak tahu nih, ya, apakah ini dipakai secara konsisten atau tidak. Kalau kita mau mencabut atau bikin undang-undang baru, syaratnya itu perubahan itu harus lebih dari 50%. Ya, tapi itu ada di lampiran sih, lampiran Undang-Undang 12. Nah, ini bisa dikesampingkan nggak? Kalau menurut saya sih dalam konteks kemanfaatan dan juga kepastian ya dalam ketentuan pemilu ini bisa dikesampingkan. Ya. Meskipun itu memang ada ketentuan itu ya. Kenapa? Karena saya yakin ya dalam nanti kan teman-teman Mbak Titi mungkin punya catatan lebih komprehensif ya. Seberapa banyak secara persentase perubahan undang-undang pemilu itu kita lakukan. Secara kuantitatif kan nanti kita hitung aja berapa pasal sih kita ubah ya. Kalau melebihi 50% perubahannya, itu biasanya akan lahir undang-undang baru. Tapi kalau di bawah 50%, biasanya itu menggunakan metode revisi. Tapi saya tidak terlalu strict ya untuk menggunakan ketentuan itu dalam konteks undang-undang pemilu. Kenapa? Karena untuk memasukkan undang-undang pilkada pasalnya kan juga banyak. Begitu, ya. Jadi ada penambahan yang cukup signifikan. Jadi itu yang kemudian saya pikir secara metode perubahannya nanti mana yang mau kita pilih. Nah, ini saya katakan ya kodifikasi atau rekodifikasi sebagai sebuah keharusan. Kenapa? Ya, itu saya pikir tidak perlu diperdebatkan lagi dan pemerintah sudah mengamini itu bersama DPR menyusun di dalam prolegnas kita ya. Dan demikian pertama karena putusan MK kita laksanakan, kedua harmonisasi pasti itu ya kan banyak ya harmonisasi peraturan yang tidak sinkron, lalu desain pemilu serentak. Ya, kemudian juga ini akan kita diskusikan lebih lanjut. Berikutnya nih, pembentukan rancangan undang-undang, saya pikir ini hal yang mutatis mutandis saja, ya termasuk juga saya singgung tadi di bagi terakhir itu tentang
undang-undang partai politik. Kal, saya sampai jam berapa, Kal? Bisa lanjut lagi, Bang. Sampai Kal? habis saja, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Oke. Karena takutnya kebagian Mbak Titin. Nah, ini dia yang penting juga saya mau katakan. Ini jadi persoalan kita ini. Substansi apa sih yang mau kita atur? Salah satunya, sehingga kemudian saya mengatakan layak untuk kita ganti saja ya undang-undang pemilu kita itu dalam bentuk undang-undang yang baru sebagai bentuk kodifikasi. Tapi memang kemudian ada aspek historical ya yang kemudian seringkali hilang jadinya. Jadi seolah-olah kalau Undang-Undang 77 2017 itu kita cabut sama sekali, ya. Jadi seakan-akan hal-hal yang substantif yang sudah baik, yang sudah kita miliki di dalam Undang-Undang 7 2017 itu menjadi hilang. Jadi ada aspek psikologis ya dari pembentuk undang-undang. Kenapa? Karena kalau membuat baru itu kan seolah-olah kita punya desain baru lagi dengan undang pemilu kita. Padahal kita cuma melanjutkan saja. Jadi saya sih pikir itu nggak terlalu persoalannya. Yang penting substansi yang ada sudah baik di dalam undang pemilu kita pertahankan. Jadi seolah-olah nanti perdebatannya kembali ke pasal 1 lagi gitu loh. Jadi ini yang kemudian saya lihat kenapa mereka sepertinya ya sudah kita revisi saja tanpa kemudian menjadikannya satu kodifikasi baru ya. Kenapa? Karena memang kemudian takut ya. Mungkin ada alasan psikologis secara politik. Kalau kita bikin baru itu seolah-olah kita berdebat lagi ya dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ratusan itu. Saya pikir itu juga hal yang kemudian mesti kita diskusikan ulang ya. Apa ya akan seperti itu begitu. Kenapa? Sepanjang kita sepakat dengan DIM yang akan dibahas ya substansi-substansi yang sudah baik-baik itu nggak perlu didiskusikan lagi begitu. Jadi itu saya pikir bisa dikesampingkan ya psikologi seperti itu. Nah makanya kemudian salah satu topik yang kemudian saya dorong misalnya dan ini jadi concern kita ya desain penegakan hukum pemilu yang efektif. Ya. Satu, evaluasi keberadaan dan efektivitas serta Gakumdu. Ini udah patut kita evaluasi. Udah sekian tahun kita pakai Gakumdu ya. Dan saya pada posisi yang kemudian ya kita bubarin aja tuh Gakumdu. Ya. Kenapa? Karena justru di situ yang kemudian menjadi halangan ya, efektivitas penegakan hukum pidana pemilu. Nah, banyak kemudian yang kemudian coba mendesain ulang ya sudah terkait dengan pidana pemilu serahkan aja ke kepolisian. Jadi bukan menghilangkan penanganan pidana pemilu, tapi bagaimana kita serahkan saja kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk pidana pemilu. Jadi jelas itu loh kewenangan daripada sekarang kan orang akan mengeluhkan ya efektivitas penegakan hukum pidana itu hanya berkutat pada perdebatan di Gakumdu itu yang kemudian seringkali justru memandulkan penegakan hukum pidana. Lalu pidana pemilu itu mau kita letakkan sebagai premium remedium atau ultimum remedium ya. Hal yang utama atau hal yang kedua begitu. Ini juga perlu. Ini saya pikirin teman-teman pidana nanti bisa membahas. Lalu saya juga dorong misalnya kalau memang iya kita bentuk PPNS khusus kepemiluan ya di lembaga kepolisian. Kenapa? Karena kalau memang kemudian kewenangan pidana pemilu itu kita hilangkan dari Bawaslu. Nah, konsekuensinya kan kalau Gakumdu tidak ada lagi, jadi kalau ada pidana pemilu, Bawaslu sebagai pengawas ya sudah cukup menyampaikan ataupun masyarakat bisa menyampaikan silakan polisi yang menindaklanjuti. Nah, sebenarnya kemudian butuh PPNS khusus ya, atau kemudian justru misalnya ya penyidik khusus yang di kepolisian itu kalau memang mau dibikin. Jadi fokus di situ. Semacam unit ad hoc yang dibentuk oleh polisi mendidik tenaga kepolisian untuk terkait dengan pidana pemilu. Jadi daripada sekarang Gakumdu itu kan berdebat 3 institusi itu aja ya. Lalu penguatan Bawaslu penyelesaian sengketa dan pelanggaran administratif ini juga perlu kita kaji ulang efektivitas dan juga batasan-batasan wewenang yang penting. Kenapa jangan sampai kemudian ini juga kebablasan. Fakta yang penyelesaian sengketa nanti maupun sengketa proses di Bawaslu kan juga semakin cukup menguat ya, trennya itu cukup menguat. Penyeragaman upaya hukum administratif, lalu batasan wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses ya, dia juga kadang-kadang juga masih terobos, lalu pengaturan terkait pengawasan pemilu yang mengikuti tata cara penindakan. Saya pikir ini bagian juga yang bisa penegakan dan saya kira nanti Mbak Titi lebih puas lah. Nah, rekomendasi perbaikan ya. Lalu misalnya penegasan wewenang MK terkait PHPU yang tidak hanya masalah kuantitatif, dan ini saya pikir MK sudah terobos ya. Tapi mungkin supaya tidak berdebat lagi, kita salah satu landasan yang bisa dijadikan dasar untuk membuat ke MK itu yang desain bagaimana argumentasi kualitatif juga bisa muncul. Yang sekarang kan enggak ya. Misalnya
ada ketentuan kecurangan itu di 3/4, 2/3 wilayah, bla 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 gitu ya. Lalu pendefinisian TSM yang kemudian selalu menjadi isu krusial ya setiap sengketa pemilu, syarat pencalonan tanpa pidana, pendaftaran pemantau, prioritas penyelesaian pelanggaran administratif, waktu pengajuan, ya, termasuk ini status hukum penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi yang kemudian berubah-ubah. Ya. Jadi saya pikir ini penting di level undang-undang untuk menegaskan kewajiban untuk menyusun aplikasi itu dan konsekuensi hukumnya, apakah hanya sekedar untuk sebagai rujukan atau sekedar pembanding atau memang kemudian menjadi data utama. Menindaklanjuti putusan MK, saya pikir ini penting untuk disertakan, ya, dan saya pikir ini Mbak Titi lah yang membahas ya, kenapa yang mau kita bahas itu kita undang pemilu. Ini sistematikanya yang saya tawarkan, persis seperti ini saja, ya. Kalau mau nanti ditambahkan bab 1 di bab pileg ini, ya. Menambahkan bab tentang pilkada, bukan pileg. Jadi pileg sudah ada. Jadi kita namanya tentang bab pilkada di dalam buku ketiga yaitu pelaksanaan pemilu. Jadi ini yang kemudian menjadi PR ya kalau kita mau masukkan undang pilkada. Di luar itu, nah, revisi-revisi terhadap materi-materi terkait, saya pikir itu tematik ya nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah ini beberapa usulan saya penguatan beberapa norma PKPU, dan ini juga penting nih. Ya kita juga harus mulai menyisir norma-norma PKPU maupun Bawaslu, peraturan DKPP yang sebenarnya itu harus sinkron dengan undang-undang dan bahkan mestinya harus diatur di undang-undang. Ya. Dengan kemudian tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan PKPU yang bertentangan dengan undang-undang. Kenapa? Karena praktik JR PKPU, Perbawaslu dan DKPP ke MA kan juga mengalami peningkatan. Terus saya pikir ini salah satu yang jadi dasar itu adalah dia bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Misalnya kemarin ya tentang untung ada putusan MK menghitung usia sejak pelantikan atau sejak pendaftaran, ya itu sejak penetapan. Dan saya pikir juga nakal-nakalan juga ya kadang-kadang, termasuk juga syarat koruptor, termasuk juga perwakilan perempuan yang disimpangi oleh PKPU, dan yang begitu-begitu mestinya harus tegas di undang-undang. Lalu bagaimana mengadopsi putusan Mahkamah Agung juga ya yang kemudian ada di dalam proses JR kemarin. Jadi putusan MA yang sudah ada itu kita perkuat ketentuannya itu di dalam undang-undang pemilu. Lalu pengaturan pencapresan pasca penghapusan PT, presidential threshold, pengaturan kembali parliamentary threshold, ya, kemudian juga pembangunan lagi serentakan pemilu, termasuk penerapan parcel prinsipal itu, ya, baik di Mahkamah Konstitusi maupun di MA yang kemudian sempat muncul kemarin ya, bagaimana kalau sudah ditetapkan undang-undang pemilu, pada fase apa, ya, pengujian undang-undang maupun pengujian peraturan perundang-undang di bawah undang-undang pemilu itu yang bisa dilakukan. Ini jangan kemudian orang udah mau coblos, sudah masuk masa kampanye, sibuk juga ke MK, sibuk juga ke MA, ya, dalam rangka untuk mengakali ketentuan-ketentuan regulatif kepemiluan kita. Saya pikir ini juga patut kita diskusikan ya, karena persoalan kemarin kan beberapa hakim MK sudah mention itu ya, tapi penggunaannya tidak konsisten, karena kadang-kadang kalau dia pro dia pakai, kalau dia nggak pro dengan parcel dia tinggalkan, gitu. Itu juga jadi catatan kita ya, bagaimana parcel ini kemudian digunakan secara tidak konsisten juga oleh majelis ya, baik di MK maupun di MK. Ini juga terkait dengan larangan mengganti calon, ya saya pikir ini Mbak Titi tadi diulas lagi dan terjadi lagi dalam pemilu kita kemarin ya. Bagaimana kemudian dia sudah menang pemilu, tiba-tiba dicopot gitu ya, dan prosesnya tidak demokratis ya. Bahwa dia mungkin bisa dicopot, mungkin kita bisa diskusikan, tapi prosesnya kan menjadi pertanyaan publik ya, seberapa akuntabel dan seberapa transparan ya mekanisme itu. Apakah memang mutlak tidak boleh dilarang sama sekali, atau kalau tetap diizinkan untuk mengganti, harus punya dasar hukum yang kuat juga begitu. Ini juga pembiayaan pilkada atau melalui APBN ya, supaya tidak tersandera lagi, ini sangat penting ya, karena ketika sudah kita katakan pemilu tidak ada rezim-reziman lagi, ya mestinya pembiayaannya juga yang pakai rezim-reziman lagi gitu ya, semuanya menjadi biaya APBN. Toh ya, biaya APBD yang dibayarkan untuk pilkada itu kan juga berasal dari uang APBN juga ya, lagi dana transfer pusat ke daerah itu. Lalu pengaturan mengenai laporan dana kampanye kemudian juga nggak selesai-selesai dan nggak pernah tegas ya diatur di dalam undang-undang, dan jadi persoalan kita hari ini. Dan saya pikir ini penting untuk didiskusikan. Pembiayaan kampanye oleh negara seperti halnya di pilkada, seberapa besar efektivitasnya, jangan-jangan ini tidak memberikan efek apa-apa. Saya pikir ini penting untuk dievaluasi juga. Lalu pembatasan peraga, penegasan kembali
seleksi anggota penyelenggara pemilu serentak, bagaimana restrukturisasi ini saya pikir juga penting ya. Jadi desain pemilu serentak itu akan berkonsekuensi kepada struktur kelembagaan, ya desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita. Apakah tetap dengan desain yang 5 tahun bekerja secara permanen, atau kemudian mau dibikin ad hoc? Kalau mau dibikin ad hoc, pada level mana yang ad hoc? Pada level mana yang permanen? Itu yang saya pikir menjadi penting, dan desain-desain ini kemudian akan menjadi diskusi yang cukup komprehensif di banyak pihak, karena akan berdampak tidak hanya bagi teknik pemilihan, tapi juga bagaimana proses rekrutmen, kemudian juga nasib ya, para penyelenggara pemilu yang hari ini ada, karena ini juga menyangkut hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan mendapatkan pekerjaan yang layak.